Salam sejahtera saudara yang kekasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kembali kita bertemu dan kita akan membicarakan sekarang bagian yang berikut tentang jangan menghakimi. Bahwa Alkitab ternyata mengajarkan boleh untuk menghakimi, bahkan mengambil sebuah keputusan. Seperti apa? Nah, ini akan jadi pemikiran kita saudaraku. Untuk itu kita akan membuka Alkitab kita dari kitab Injil Matius pasal 18 ayat 15 sampai 20. Kitab Injil Matius pasal 18, 15 sampai 20, demikian firman Tuhan. Apabila saudaramu berbuat dosa, tegurlah dia di bawah 4 mata. Jika ia mendengarkan nasihatmu, engkau telah mendapatkannya kembali. Jika dia tidak mendengarkan engkau, bawalah seorang atau 2 orang lagi, supaya atas keterangan 2 atau 3 orang saksi, perkara itu tidak disangsikan. Jika dia tidak mau mendengarkan mereka, sampaikanlah soalnya kepada jemaat. Dan jika ia tidak mau juga mendengarkan jemaat, pandanglah dia sebagai orang yang tidak mengenal Allah, atau seorang pemungut cukai. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya apa yang kamu ikat di dunia ini akan terikat di sorga, dan apa yang kamu lepaskan di dunia ini akan terlepas di sorga. Dan lagi aku berkata kepadamu, jika 2 orang daripadamu di dunia ini sepakat meminta apapun juga, permintaan mereka itu akan dikabulkan oleh Bapakku yang di sorga. Sebab di mana 2-3 orang berkumpul dalam namaku, di situ aku ada di tengah-tengah mereka. Saudaraku yang kekasih, dengan jelas Alkitab mengajarkan kepada kita bagaimana sebuah pengadilan itu berjalan, tetapi dengan sistem yang adil, kan namanya juga pengadilan. Nah, oleh karena itu, maka dikatakan di sana bagaimana kemudian sistem dalam pengadilan tadi yang harus berjalan dengan baik dan dengan bertanggung jawab itu dijalankan. Maka menjadi menarik kalau kita membaca apa yang sudah kita baca tadi. Ya, bagaimana digambarkan kepada kita bahwa ada 1 orang yang bersalah di dalam gereja. Tidak boleh dibiarkan. Oke. Jadi yang berbuat salah atau berbuat dosa ini dipanggil, ditegur saudara yang kekasih. Ini prinsip basis pertama dulu. Sesudah dia ditegur, kemudian dia tidak mengakui kesalahannya, lalu dia coba berkelit, begitu kan? Oke, silakan saja. Tetapi kemudian kalau dia begitu berkelit, tidak mengaku, Anda tidak boleh membiarkan dalam pengertian melepaskan. Baik, biarkan dia berkelit, tetapi bawa sekarang saksi. Artinya pengadilan berlanjut terus, kan begitu kan? Maka pengadilan yang berlanjut terus itu dibawalah 2 saksi untuk mengatakan betul apa tidak betulnya apa yang dilakukannya. Ya, maka dikatakan seorang atau 2 orang lagi saksi, supaya keterangan 2 atau 3 orang saksi perkara itu tidak disangsikan. Sehingga kemudian dibawa 1 orang lagi. Ya. Jadi kalau pada waktu 1 orang lagi dibawa lalu berbicara, saudara yang kekasih, nah itu menjadi satu bagian yang penting. 1 orang ini berbicara. Maka kemudian apa yang terjadi sesudah 1 orang ini berbicara, atau 2 saksi ini berbicara dengan data-data, fakta-fakta yang ada, maka orang itu salah. Tapi ternyata orang itu masih melawan lagi dan membantah, enggak. Maka yang berikutnya, baik, kalau kamu tidak mau mengaku dan kamu memang berkata itu tidak, berarti cuma 2 kemungkinan kan? Kamu atau yang berbicara ini warga gereja yang salah. Pertama kan pendeta udah ngomong, kita anggap ini yang 2 ini majelis gitu kan. Juga udah ngomong, kamu anggap salah juga, bawa ke jemaat. Dibawa ke jemaat, ke forum umum jemaat, ternyata betul jemaat juga mengatakan dia salah. Maka resmilah dia salah. Tetapi ternyata dia tidak juga mau mengaku salah. Hebat sekali gereja apa? Kenalilah dia sebagai orang berdosa, saudara yang kasih. Kalau Tesalonika Paulus bilang diekskomunikasikan, lebih jelas lagi. Dia harus dikeluarkan, dikenali sebagai pemungut cukai atau istilah terhadap orang berdosa. Jadi dia tidak boleh ada dalam hal tempat itu, di persekutuan itu. Saya yakin saudara pasti kaget dengan istilah ini, karena otak kita selama ini digambarkan dengan kasih yang murahan. Oh nggak boleh, kita nggak boleh gitu, itu kan mesti ada kasih. Kita lupa, kasih itu menghukum, kasih itu mendidik. Bahkan Paulus berkata, serahkan kepada setan. Ya, dia memakai istilah itu di dalam Timotius. Serahkan kepada setan, yang kuserahkan kepada setan maksudnya adalah membiarkan orang itu hidup dalam kekacauan, dikeluarkan dari gereja. Tetapi kalau satu waktu dia menyadari, lalu dia menangis dan menyesali dosanya, terima lagi. Elegansi kasih itu di situ. Jadi nggak murahan, nggak picisan.
nggak seenaknya. Oleh karena itu kalau belum apa-apa ada orang salah, janganlah nanti kita menghakimi nanti. Kan jadi kacau. Justru diperiksa dong. Dicek saksi ada apa enggak. Udah jelas-jelas orang itu amburadul. Saudara bilang begitu. Apa saudara pikir saudara sedang bertuhan? Tidak. Saudara berhantu. Saudara pikir saudara sedang menegakkan kebenaran dan kasih? Tidak. Anda justru merusak semuanya. Karena itu bersikaplah yang benar. A untuk A, B untuk B. Tidak. Ya. Jadi kalau orang salah, tegur dia. Bukan untuk menghancurkan dia, tapi justru untuk mendapatkan dia. Tuhan saja menghajar kita kalau kita salah. Yang tidak dihajar itu anak murahan. Jadi jangan belum apa-apa, jangan menghakimi. Ya. Termasuk kami pendeta ini, kalau nggak beres hidup kami, gaya hidup kami nggak beres, tegur. Jadi jangan bilang jangan menghakimi. Ya, hidup keluarganya nggak beres, tegur. Jangan ikutin. Tapi jangan bilang udahlah itu urusan hamba Tuhan, kita jangan menghakimi. Anda sudah merusak gereja. Perhatikan kalimat itu, Anda sudah merusak gereja. Kalau hamba Tuhan hidupnya benar, kalau nggak benar itu hamba hantu itu. Jadi jangan dibuat ribet urusan, jangan dibuat kacau, jangan dibuat rusak. Seakan-akan kita orang yang penuh kasih, seakan-akan kita suci, pada kita merusak sistem nilai. Kembalilah kepada Alkitab, belajar, lihat, perhatikan Yohanes Pembaptis. Ketika orang sudah bergilir mau dibaptis, ngantri, dia bilang apa? Ular bulu dak, pulang kau, buahkan buah yang sesuai pertobatan. Yohanes Pembaptis luar biasa, dia bersih, suci, berani dia bicara itu. Bingman Sirait nggak berani, masih kurang. Sehingga saya harus belajar banyak lagi untuk hidup lebih baik lagi, supaya bisa menegur orang lebih terhormat, lebih wibawa lagi. Begitu kan? Itu pertarunganku, itu urusanku. Tetapi yang salah harus ditegur. Jadi jangan pula kita membela, menutup ini, itu salah sekali itu. Jangan sok kasih, itu basi itu. Tidak boleh. Banyak sekali orang Kristen berdalih seperti itu. Seakan-akan kasih itu bukan bahan diskusi, itu kebenaran yang tidak boleh diabaikan. Ya. Jadi tetapi prinsipnya harus dijalankan. Jadi boleh menghakimi, boleh. Satu orang datang mengawi satu, nggak ngaku bawa saksi, nggak ngaku bawa jemaat, nggak ngaku keluarkan. Nah itu. Nah, oleh karena itu prinsip pengadilan itu harus dilakukan. Yang kedua, atas prinsip pengadilan jalankan seperti itu, prinsip yang benar tadi ya. Jadi bukan seenak-enaknya pendeta. Jadi nggak ada itu satu pendeta berhak bilang kau salah lalu memecat satu orang. Pendeta gila itu. Ya, itu pendeta tidak beres. Dia bukan Tuhan. Hanya Tuhan satu-satunya yang tidak perlu pendapat orang lain untuk keputusannya. Tapi kalau pendeta, dia perlu menerlibatkan satu forum, satu badan, tim untuk bicara, ya. Nah itu harus. Jadi di dalam bagian-bagian seperti ini kita jangan terus semau-maunya kan begitu, ya. Banyak sekali memang ada kadang-kadang gereja jadi satu orang pendeta cukup untuk menjungkir balikan yang lainnya. Ya seringkali kita memperlakukan gereja seperti hak milik sih, jadi susah. Kalau gereja sudah seperti perusahaan ya jadi begitu kan. Padahal gereja itu adalah milik Tuhan, ownernya itu Tuhan, pemimpinnya itu Tuhan. Yesuslah kepala gereja yang sejati kan. Mesti tunduk dong kepada perintah Tuhan Yesus. Dia bilang tegur, nggak mau ngaku orang itu bawa saksi, nggak ngaku lagi bawa ke jemaat, nggak ngaku lagi keluarkan. Nah, baru yang kedua. Yang kedua menjadi prinsip penting kita juga adalah bahwa apa yang kita lakukan sebagai sebuah bentuk proses pengadilan atau peneguran tadi dikatakan apa? Di sana itu legal. Sehingga legalitas dari keputusan itulah yang dikatakan apa yang kamu ikat di bumi terikat di sorga, yang kamu lepas di bumi terlepas di sorga. Ini bukan soal ikat-ikat roh, saya sering kali khotbahkan ini berbagai kesempatan ya. Dalam nama Yesus kami ikat roh setan, kami lepaskan Roh Kudus untuk beracara misalnya. Coba pikir baik-baik, pikir baik-baik. Bagaimana saudara mengikat roh setan? 2 pembukaan ikat, 2 persembahan ikat lagi, 2 penutup ikat lagi. Ikat setannya diikat terus ya. Tapi orang di persekutuan kelakuannya mirip setan. Hah? Mau bagaimana saudara mengikat setan itu? Setan itu sudah kalah kalau memang kau hidup dalam Kristus. Ya, setan itu sudah takluk. Alkitab yang menceritakan itu di dalam kematian Yesus Kristus. Ya. Jadi sebetulnya kita mestinya berdoa dalam keyakinan yang penuh. Maka waktu kita berdoa dengan keyakinan yang penuh, dengan sikap yang benar, mana ada setan bisa ganggu anak Tuhan yang benar. Yang bisa diganggu yang gak benar. Jadi harus hati-hati.
Apa saudara pikir saudara bisa menghardik setan itu? Setan kami usir keluar gitu ya, lalu ruangan gereja itu suci. Oh, kalau bisa hebat sekali. Kecuali orang ada sedang dirasuk setan, itu lain lagi. Itu judul yang berbeda, bukan? Nah, yang kedua, apa yang kami lepas lalu terlepas di sorga? Kita lepas Roh Kudus misalnya. Kami melepas Roh Kudus, silakan beracara, engkau memimpin ini. Loh, siapa kamu bisa melepas Roh Kudus? Roh Kudus itu kan Tuhan. Kok bisa kau yang ngatur? Kok bisa kau yang nentukan? Kalau kau bilang kau lepaskan Roh Kudus lah waktu kamu datang ke gereja, siapa yang mimpin kamu? Apa bukan Roh Kudus? Hah? Karena Roh Kudus baru beracara sih sesuai perintahmu. Siapa kamu bisa memerintah? Kan gitu toh. Jadi saudara-saudara, ini hati-hati sekali. Cuma memang kebiasaan kita orang Kristen itu ya copy paste ya. Dengar orang ngomong sudah, apalagi kalau labelnya itu hamba Tuhan yang ngomong. Ya sudah, hamba Tuhan yang nggak benar. Padahal yang benar kan Alkitab. Saya pendeta bisa salah. Saya hamba Tuhan bisa salah, bisa. Alkitab enggak. Saya kan berkata, Alkitab berkata. Padahal Alkitab belum tentu begitu. Makanya mesti diperiksa, diuji, dibaca baik-baik. Begitulah ayat ini. Lihat, dia tidak bisa lepas dari kaitan yang lainnya. Di dalam ayat 18, aku berkata padamu, apa yang kau ikat di bumi terikat di surga. Kenapa? Karena itu adalah menuju kepada keputusan tadi itu. Ketika orang yang bersalah dengan dua saksi tetap salah, dengan jemaat tetap salah, tapi dia tidak mengaku, dia dikucilkan dari gereja, itu sah di hadapan Kristus. Jadi diikat di sini, dikeluarkan itu, terikat dari sana, sehingga dilepas, dia terlepas di sana, terlepas dari kesalahan atau terikat dalam kesalahan. Nah, orang itu terikat dalam kesalahan, kenali dia sebab mengucukai. Gereja itu punya kuasa gereja, tapi tidak pada satu pendeta. Gereja punya kuasa gereja bukan pada pengurus. Gereja punya kuasa gereja ada pada jemaat keseluruhan. Karena yang disebut gereja adalah persekutuan orang percaya. Itu sebab juga dikatakan di dalam kaitan itu. Perhatikan, di dalam kaitan itu. Perhatikan, di dalam kaitan itu. Di mana dikatakan ada dua orang sepakat meminta ya. Apapun pasti permintaannya akan dikabulkan oleh Bapa di sorga. Apa saja. Tapi dalam pengertian apa? Ini dua orang apa sepakat ini? Orang yang tadi sudah menemukan orang itu salah. Dalam konteks itu. Tapi kalau doa dua orang, tidak ada kaitannya doa dua orang dengan kekuatan doa. Karena kekuatan doa itu jelas ayatnya. Doa orang benar, besar kuasanya. Jadi jangan dicampur aduk lah. Ya, ini lagi bicara dalam konteks pengadilan tadi. Sehingga orang dan saksi tadi menjadi kuat, menjadi legal apa yang mereka lakukan, menjadi sah tuntutan atau gugatan mereka itu. Maka karena apa? Karena di mana 2-3 orang berkumpul Tuhan hadir. Itu bukan persekutuan doa itu. Salah lagi kan? Makanya gara-gara satu dilepas-lepas jadi salah semua. Coba ditaruh ke tempat yang semula konteksnya, akan jadi jelas semua. Sehingga ini kan seringkali kita comot masuk dalam persekutuan. Saudara-saudara dikatakan di mana 2-3 orang berkumpul Tuhan hadir. Puji Tuhan kita lebih dari 2. Ya apa urusannya? Jadi kalau satu orang ke persekutuan Tuhan gak ada. Kan gawat ini kan? Karena mesti 2-3 orang sih. Kalau 2-3 orang Tuhan berkumpul itu jadi prasyarat. Kan gawat kita. 2-3 orang berkumpul baru Tuhan ada. Apa gak kacau balau ini? Tuhan ada. Kau gak ada pun Tuhan ada. Aku gak ada, Tuhan ada. Tuhan ada mendahului kita keberadaannya. Ya, nah ini menjadi bagian yang perlu untuk kita pahami sama-sama, saudaraku yang kekasih. Jadi jangan mencomot-comot ayat itu. Kita percaya di kumpulan orang percaya ada Tuhan. Iyalah, gereja itu kan kumpulan orang percaya kepada Kristus. Kristus ada di situ, di kumpulan orang percaya itu dia hadir. Tapi bukan ayat ini 2-3 orang berkumpul Tuhan hadir. Enggak, ini bicara dalam konteks pengadilan tadi. Karena apa? Karena kalau 2-3 orang Tuhan berkumpul Tuhan ada, lah satu orang masa saya datang Tuhan gak ada? Kan gawat ya. Jadi gak ada kaitannya ke persekutuan ini. Kalau doanya 2 orang baru sepakat, baru dikabulkan. Lalu satu orang kalau sungguh-sungguh gak dikabulkan. Elia hebat, sendirian dia berdoa, gak pakai 2. Jadi nggak ada prasyarat 2, kalau 2 terus jadi hebat. Sepakat itu adalah tadi saksi tadi kan, sama-sama setuju bahwa orang itu salah. Sehingga keputusan mereka itu, apapun keputusan mereka itu, perhatikan, legal di hadapan Tuhan, itu sah, itu maksudnya. Jadi kita mulai merekonstruksi lagi pemikiran tadi. Pertama, boleh nggak menghakimi? Boleh, tapi sistemnya harus benar dan adil.
Satu berhadapan satu, pendeta tegur jemaat yang berdosa, nggak ngaku, bawa saksi, nggak ngaku, bawa ke jemaat, nggak ngaku, keluarkan dari jemaat. Oke? Jadi bukan cuma saja dihakimi orang itu, dihukum, dikeluarkan dia. Tapi lewat sistem yang benar, yang adil, bukan like or dislike. Yang kedua tadi kita bilang, legalitas terhadap hukum yang dibuat itu Tuhan hadir di situ. Maka Tuhan bilang, apa yang kau ikat di bumi terikat di sorga. Putusan kita itu sah di sorga, asal lewat sistem yang benar tadi. Kenapa? Karena kalau kita dua orang sepakat meminta, apapun akan dikasih. Yaitu putusan yang kita keluarkan tadi. Karena apa? Karena di mana 2-3 orang berkumpul, Tuhan hadir terhadap putusan yang dikeluarkan tadi. Karena tadi sudah ada yang menuntut, ada saksinya. Itu loh. Ya, sehingga pemakaian ayat itu menjadi tepat guna, sesuai pada proporsinya. Jangan dicomot-comot lalu dibawa, nanti bisa jadi salah paham lagi. 2-3 orang berkumpul dalam rangka pengadilan tadi, jadi satu orang ada satu saksinya. Artinya tidak sah kalau satu orang memutuskan. Tapi kalau soal berdoa, persekutu pribadi dengan Tuhan, satu orang, ya sah itu. Ya Anda doa saat teduh ya sendiri, ya sah lah. Ya tahu. Anda berdoa memohon apapun kepada Tuhan sendiri, ya sah lah. Doa orang benar besar kuasanya. Tapi 2-3 orang berkumpul Tuhan hadir, itu kan prasyarat terhadap apa? Sistem tadi. Kalau satu, nggak sah karena nggak ada saksinya. Nah, jadi jelaskan saudaraku. Nah, jadi boleh nggak kita menghakimi? Jangan bilang cuma menghakimi sampai menghukum. Sah nggak? Sah dong, itu Alkitab sudah bilang. Ya. Nah disinilah kuasa gereja mengikat dan melepaskan itu, bukan lepas setan, ikat setan atau lepas Roh Kudus dan seterusnya. Nah, siapa kita mau ngatur-ngatur Roh Kudus? Ya, hebat kali kita ini. Maka seringkali tanpa sadar kita jadi berdosa karena ketidaktahuan. Itu ironis ya. Kita berdosa karena ketidaktahuan. Nah jadi belajarlah tahu supaya jangan bikin dosa. Jadi nggak bikin salah kita. Ya, yang kemudian saudara yang kekasih, sesudah kita boleh menghakimi, boleh menghukum, bahkan boleh. Legalitasnya dijamin oleh Tuhan, yes. Dan yang ketiga, boleh menghakimi itu kemudian memberikan kepada kita nilai adalah bagaimana prinsip kebenaran itu ditegakkan. Nah ini juga menjadi penting. Sehingga dengan demikian orang yang salah itu ya salah. Ya. Sehingga tujuan daripada sebuah penghakiman di dalam sistem yang diajarkan oleh Taurat adalah keputusan yang tepat, keputusan yang benar. Jadi keputusan yang dibuat tidak boleh keputusan yang salah. Keputusan itu harus tepat, keputusan itu harus benar, karena itu ada saksi. Makanya hukum Taurat mengatur tidak boleh atau janganlah kau bersaksi dusta, karena saksi dusta itu Tuhan benci. Ya. Nah jadi saudaraku yang kekasih, di dalam bagian-bagian seperti itu menjadi amat sangat luar biasa jelas bagi kita. Apa yang menjadi ketetapan, ketentuan, peraturan yang Tuhan tetapkan terhadap gerejanya menjadi amat sangat jelas bagi kita. Bagaimana Tuhan menggugat menuntut kita untuk kita berlaku seperti apa yang Tuhan mau. Jadi kita gak bisa semena-mena, gak bisa semau-maunya, tapi mesti semaunya Tuhan, sesuai turut kehendak Tuhan. Nah itu manis. Jadi marilah kita belajar menjadi gereja yang kritis, gereja yang benar, ya, gereja yang berani menghakimi. Tetapi tidak seenaknya, ada aturannya. Jadi jangan bersembunyi di balik kata jangan menghakimi. Saya ingatkan lagi ya, kalau itu sudah kita bahas yang pertama kali. Jangan menghakimi maksudnya adalah kalau di depan matamu ada balok, di depan mata saudaramu selumbar, apa hakmu menghakimi? Jangan kau menghakimi. Bereskan dulu balok depan matamu itu. Kalau sudah nggak ada balok itu, bolehlah kau ngomong selumbar depan mata saudaramu. Gitu loh. Karena dengan apa kau menghakimi, kau akan dihakimi. Artinya kau menghakimi dengan adil tidak? Tidak adil juga kau akan dihakimi. Jadi hati-hati. Kalau kau menghakimi dengan adil, kau akan dihakimi dengan adil pula. Jadi jangan persusah dirimu dengan perilaku yang salah. Itu maksudnya. Khususnya orang-orang ahli Taurat itu kan suka sekali itu menunding-nunding orang, sendirinya kacau. Pemungut cukai itu jahat itu. Padahal si Matius pemungut cukai jadi murid Yesus. Pemungut cukai itu brengsek itu. Padahal Sakeus pemungut cukai. Diberikannya separuh hartanya untuk orang miskin. Sementara ahli Taurat ini, imam-imam ini, pendeta serakah itu, imam-imam yang mau makan uang itu, sampai mereka jual beli korban di halaman bait Allah untuk dapat keuntungan. Ya, sekarang banyak kan kita dagang cari keuntungan dari dagang itu, jual ini jual itu dan seterusnya. Ya,
Saya bersyukur pada Tuhan dan saya terus berjanji. Apa talenta yang Tuhan berikan, kembalikan. Kaset saya dijual, dibikin lagi DVD, dijual. CD, DVD dijual. Saya tulis buku, dijual. Tapi saya sudah berjanji dan akan saya terus tepati. Tidak sepeser pun masuk ke kantongku. Semua dipakai kembali untuk pelayanan. Bahkan kembali ke kantong saja enggak. Memang saya enggak ambil. Karena saya komit. Itu dari Tuhan, biar kembali pada Tuhan. Tuhan cukupkan saya dengan cara yang berbeda. Tuhan cukupkan saya dengan caranya yang luar biasa. Ya. Tapi bukan tidak boleh orang ambil situ. Silakan saja, itu urusan pribadi-pribadi. Saya lagi bicara pribadi saya. Sehingga saya merasa punya hak untuk bicara hal yang apa saya lakukan. Tapi kalau saya nggak lakukan, saya mana ada keberanian juga bicara, bukan? Orang saya sendiri nggak melakukan kok. Saya jadi makin merdeka kalau saya berbuat. Tapi rasanya nggak merdeka kalau tidak berbuat. Karena jadi kayak serangan balik begitu loh. Ya. Nah jadi di dalam bagian-bagian seperti ini, selumbar itu di depan saudara, mata saudara jangan diadili dulu. Balok depan mata kita bereskan dulu, itu maksudnya. Jadi boleh menghakimi, boleh, sah, legal, harus. Tapi pendeta tidak cukup membuat keputusan sendiri, harus ada saksi 2, 3 orang, 1, 2, 3 orang saksi, bagus. Makin banyak saksinya makin bagus. Nah, ngasih nggak ngakut orang bawa ke jemaat, buka di forum umum. Ya, saya pernah mengkutip itu di dalam waktu kita bicara perspektif hukum kan. Ini namanya kita ke pengadilan negeri dulu, nggak ini naik pengadilan tinggi, ya nggak juga kasasi kan, ke banding, terus kita ya kasasi lagi ke Mahkamah Agung sana. Ya kan? Ya itu kan namanya pribadi, terus dengan majelis paling tinggi, ya terbuka semua dengan umum. Itu maksudnya. Sehingga mestinya Mahkamah Agung itu betul-betul agung, walaupun seringkali tak agung, namanya saja yang agung. Ironis juga sih. Ya. Nah, ini menjadi pembelajaran bagi kita. Jadi saudaraku, kita boleh menghakimi dengan sistem Taurat dan Injil yang benar. Ya, jadi jangan tersesat dan jangan juga menyesatkan diri lalu kita membiarkan orang salah berkeliaran seenaknya. Atas nama kasih artinya kita tidak menghormati kebenaran Tuhan, kan aneh sekali. Semoga kita menjadi bijak dan belajarlah untuk mengukur diri sendiri, mengadili diri sendiri, ya kan? Supaya kita terlatih dan teruji. Tuhan menolong kita, Tuhan memberkati kita. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur, kami berterima kasih untuk pelayanan media Antioquia yang Tuhan berkati. Siaran kami baik yang ada di radio, di televisi ataupun di media cetak yang coba kami tampilkan lewat Reformata. Berbagai berita-berita baik di online. Tuhan tolong, Tuhan pimpin supaya semua boleh jadi puji hormat bagi nama Tuhan, kembali untuk kemuliaan Tuhan. Sadarkan kami, ingatkan kami untuk hidup sejalan dengan-Mu, seturut dengan-Mu di dalam kebenaran firman-Mu. Terima kasih, jadikan kami orang-orang yang tangguh dalam hidup kami, berkata ya untuk ya, tidak untuk tidak, mengkoreksi yang salah bukan untuk menghancurkan tetapi membangun mereka menuju pada kebenaran, tetapi menghukum sesuai tuntutan keadilan kebenaran yang Tuhan tetapkan. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin.